Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab membaca Al-Quran. Setelah bermiswak dan berwudu, hendaknya duduk di tempat yang sepi dengan penuh hormat dan kerendahan sambil menghadap kiblat. Kemudian dengan menghadirkan hati dan khusyuk, kita membaca Al-Quran dengan perasaan seperti kita sedang mendengarkan baca Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mengerti maknanya, sebaiknya kita membacanya dengan tadabbur dan tafakur. Apabila menemui ayat-ayat rahmat, hendaknya berdoa untuk mengharap ampunan dan rahmatnya. Apabila menjumpai ayat-ayat azab dan ancaman Allah Ta'ala, hendaknya kita meminta perlindungan kepadanya, dan tidak ada penolong selain Allah Ta'ala. Bila kita menemukan ayat tentang kebesaran dan kemuliaan Allah Ta'ala, maka ucapkanlah subhanallah. Bila kita tidak menangis ketika baca Al-Quran, hendaknya kita berpura-pura menangis. Waladdu halatil gharamil lil mughram syakwal hawa bil midma'il muhraq. Puncak kelezatan bagi yang sedang bercinta adalah saat datangnya kekasihnya dengan pengakuan diri serta terus-menerus menghamburkan air mata. Jadi tidak bermaksud untuk menghafal Al-Quran, maka jangan membacanya terlalu cepat. Hendaknya kita letakkan Al-Quran di atas bangku, bantal atau di tempat yang agak tinggi. Pada waktu baca Al-Quran, kita tidak boleh berbicara dengan siapapun. Bila ada keperluan berbicara ketika membaca Al-Quran, maka kita harus menutupnya terlebih dahulu. Selesai berbicara, kita awali lagi dengan membaca ta'awudz. Jika orang-orang sekeliling kita sedang sibuk, kita membaca Al-Quran dengan suara pelan. Bila tidak, lebih baik membacanya dengan suara keras. Alim ulama telah menulis ada 6 adab lahiriah dan 6 adab batiniah dalam baca Al-Quran. Adab lahiriah 1, membacanya dengan penuh rasa hormat. Ada wudu dan duduk menghadap kiblat. Kedua, tidak membacanya terlalu cepat, dibaca dengan tajwid dan tartil. Ketika berusaha menangis walaupun terpaksa berpura-pura menangis. 4, memenuhi hak-hak ayat azab dan rahmat sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. 5, jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau mengganggu orang lain, sebaiknya membaca dengan suara pelan. Jika tidak, sebaiknya membaca dengan suara keras. 6, bacalah dengan suara yang merdu, karena banyak hadis yang menerangkan supaya kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Ada batiniah 1, mengagungkan Al-Quran di dalam hati sebagai kalam yang tertinggi. Kedua, memasukkan kepada Allah Ta'ala dan kebesarannya karena Al-Quran adalah kalamnya. 3, menjauhkan rasa bimbang dan ragu dari kita. 4, membacanya dengan merenungkan makna setiap ayat dengan penuh kenikmatan. Rasulullah pernah berdiri sepanjang malam sambil berulang-ulang membaca ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang engkau mengazab mereka, itulah hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Al-Maidah ayat 119. Pada semalam Sa'id bin Jubair alaihi membaca satu ayat dari surat Yasin hingga tiba waktu subuh. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Surat Yasin ayat 39. Kelima, hati kita mengikuti ayat-ayat yang kita baca. Misalnya apabila membaca ayat rahmat, hendaknya kita merasa gembira dan senang. Sebaliknya ketika membaca ayat-ayat azab, hati kita hendaknya merasa takut. 6, telinga benar-benar ditawajukan seolah Allah sendiri sedang berbicara dengan kita dan kita sedang mendengarkannya. Penjelasan tentang adab-adab membaca Al-Quran, baik adab lahiriah maupun adab batiniah. Benar pahaman bagi kita dan kita amalkan dan menyampaikannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.